Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa kembali bertemu setelah melaksanakan Idul Adha, ibadah hari raya Idul Adha dan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita semua dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Idul Fitri, Idul Adha sudah selesai, maka pembahasan tentang Idul Adha dan kurban pun selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan semula, yaitu mengenai hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat bagian keempat. Artinya sudah 3 bagian yang kita pelajari. Di antara hal-hal yang memakruhkan adalah merapihkan tempat sujud, ya. Kemarin kita sudah sampaikan, merapihkan tempat sujud dari kerikil-kerikil itu makruh. Atau membereskan tempat sejadah, tempat sujud kita juga itu makruh. Bukannya batal, tapi makruh saja. Di mana kata Nabi SAW, kalian menahan tangan kalian dari membereskan itu lebih baik daripada 100 ekor unta. Jadi menahan pergerakan sesuatu yang tidak manfaat dalam salat, ditahan itu lebih baik menahan. Yakni menahan itu lebih baik pahalanya daripada mendapatkan 100 ekor unta. Juga telah kita bahas hal yang makruh dalam salat adalah mengikat rambut atau melipat pakaian. Mengikat rambut bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan tidak mengapa. Terus melipat pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Makruh hukumnya melipat pakaian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wa la akuffa thawban wa la sya'ran. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh dan tidak melipat pakaian atau mengikat rambut. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Juga pernah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas melihat orang yang mengikat rambutnya ketika salat, kemudian Ibnu Abbas melepas rambutnya, melepas ikatannya, dilepas. Setelah selesai salat, sahabat itu bertanya, "Kenapa engkau lakukan hal tersebut?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf." Orang yang salat melipat rambutnya itu bagaikan orang yang
tangannya terbelenggu ke bahunya. Ya, orang yang mengikat rambut ketika sholat bagaikan tangan yang terikat ke bahu. Itu kata Ibnu Abbas, hadis riwayat Muslim. Itu kata Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Kemudian juga yang dimakruhkan adalah tidak menjalin jari jemari ya dalam sholat seperti ini. Makruh juga menjalin jari jemari, karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka itu ketika sholat merekatkan jari jemari mereka. Itu hal-hal yang dimakruhkan. Juga diantara yang dimakruhkan adalah menguap dalam sholat ya, kita kemarin sudah pelajari menguap itu dari syaitan. Kata Nabi SAW, at-tatha'ubu minasyaitan, menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata', jika kalian menguap maka usahakanlah untuk menahannya semampu mungkin. Menahan uap semampu mungkin. Kalau tidak sanggup menahan menguap, maka kata Nabi SAW, falyadha' kaffaihi ala fi, yakni letakkan tangannya ke mulut ditutup. Karena fa inna syaitan, karena syaitan itu yadkhulu ma'at tatha'ub, karena syaitan itu masuk bersama uap. Barang siapa yang menguap, dibuka lebar-lebar, maka itu membuka pintu syaitan. Ya, menguap tidak ditutup itu membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk dari uapan. Makanya anak bayi kalau menguap, anak kecil kalau menguap ditutup, karena itu pintu syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Apakah kalau syaitan masuk ke dalam tubuh manusia, manusia itu akan langsung kesurupan? Enggak juga. Enggak. Tetapi akan terjadi sifat malas, sifat menolak. Naudzubillah min dzalik. Syaitan akan lebih mudah mengganggunya dengan masuk ke dalam tubuh manusia. Naudzubillah min dzalik. Jadi pintu masuk syaitan itu adalah menguap tadi. Nah, itu makruh. Menguap dalam salat tidak ditutup, apalagi kalau menguapnya bersuara. Juga yang sudah kita pelajari, makruh mengkhususkan tempat terus-menerus di masjid. Ya, setiap hari duduknya di situ. Ngetem. Ini tidak boleh, makruh hukumnya. Tapi kalau dia berangkat duluan gak apa-apa ya. Kalau dia berangkat duluan sampai situ tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah belakangan atau duluan, pokoknya itu tempat saya gitu. Itu gak boleh. Kafling. Ya, udah terlambat maunya di situ, nggak boleh. Kalau dia duluan dan dia terus di situ, itu masih tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah tadi dia taruh kafling di situ, dia keluar, tadi dia balik lagi. Ya, jadi dia sholat maghrib di situ, taruh situ sejadah, zuhur di situ, asar, pokoknya nggak diangkat-angkat sorbannya. Padahal datangnya belum tentu duluan. Nah, ini yang tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kemudian juga hal yang makruh adalah salat pada saat makan dihidangkan. Makan dihidangkan, udah siap, perutnya lapar sekali, kemudian dia salat dan pikirannya ke makanan, makruh. Ya, daripada pikiran ke makanan, mending makan dulu lah. Ya, kemudian yang ke-12, ya, diantara yang makruh juga adalah salat berjamaah atau salat sendiri setelah makan makanan yang bau. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Ini contoh aja. Bawang putih, bawang merah, daun bawang. Karena jengkol nggak ada di Mekah, jadi nggak ada di hadis. Tapi jengkol termasuk sesuatu yang makruh. Dari mana makruhnya? Dari baunya. Jengkol pete makruh. Rokok juga makruh. Yang bau rokok, ya. Sama yang bau-bau pokoknya, baik bau iler, bau makanan, bau apapun, datang ke masjid membawa bau-bau, itu makruh, mengganggu, makruh.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna aw ya'tazil masjidana wal yaqud fi baitih." Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maksudnya bau mulutnya, hendaklah dia menjauhi masjid kami, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Salat aja di rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan keringanan salat di rumah, bukan. Hah? Iya, yang mentah. Kan orang Arab kalau makanan Arab tuh ada bawang bombay. Yang mentah atau bawang putih mentah, yang mentah betul. Kalau yang udah masak mah enak, Pak, nggak masalah itu. Inti dari hadis ini sebenarnya adalah bau. Nah, itulah kurang lebih yang sudah pernah kita pelajari. Sekarang kita akan akhirkan bab hal-hal makruh dalam sholat, yaitu 3 poin saja. Poin ke-13, 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat bagian keempat, yaitu nomor 13, salat sambil menahan buang air kecil atau besar. Nah, ini kebelet ya bahasa kitanya. Ya, artinya dia nanggung mau buang air besar atau air kecil tapi takut masbuk ya. Udah wudu, dia males wudu lagi, udah dah tanggung dah. Salat aja ikut sama imam. Ternyata imamnya sholatnya panjang, udah dia gemeter-gemeter itu kakinya, bergerak sana bergerak sini, ya, sujud salah, ruku salah, duduk antara dua salah, semua gerakan karena dia menahan. Nah, orang seperti ini makruh, Syekh. Jadi sebaiknya dalam keadaan ingin buang air kecil atau besar itu sebaiknya segera dibuang, tinggalkan dulu sholatnya walaupun jamaah sudah mulai, karena makruh, makruh mengganggu sekali konsentrasi. Ada yang pernah seperti ini? Di tengah-tengah, di tengah sholat. Awalnya enggak awalnya enggak ya. Oh iya, atau sholat taraweh isya enggak, tahu udah taraweh baru tiba-tiba muncul. Sebaiknya jika memungkinkan keluar dulu. Tapi kalau di tengah-tengah sholat tidak apa-apa. Kalau di tengah sholat dan kita merasa masih bisa untuk bertahan, itu tidak apa-apa. Di tengah sholat tidak apa-apa. Ya, ini lihat ini hadisnya. Kata Nabi SAW, la salata, tidak ada salat bihadratit ta'am, ketika makanan datang. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, tidak sempurna salat di hadapan makanan, dan tidak juga pada saat ada desakan ingin buang air kecil dan ingin buang air besar. Desakan yang mepet ya. Kalau sebelum sholat ini makruh, harus dikeluarkan dulu. Kalau dalam keadaan sholat, jika memungkinkan untuk ditahan silahkan. Jika tidak mungkin, sebaiknya meninggalkan. Jamaah, nanti terpaksa masbuk. Ya, makruh, hukumnya makruh. Ada pertanyaan masalah ini? Menahan 2 buang air aman ya? Insyaallah mudah-mudahan aman, tidak ada menahan-nahan ya. Amin insyaallah. Nomor berikutnya, salat saat mengantuk berat. Nah, ini salat saat ngantuk, ini juga makruh. Ya, tapi sholat apa ini? Ini dijelaskan menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di bawah ada catatan,
Hal ini adalah seluruh salat menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini khusus qiyamul lail. Karena waktu salat fardu tidak bertepatan dengan waktu tidur. Salat fardu itu jarang yang ngantuk. Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar adalah salat sunnah qiyamul lail. Salat sunnah qiyamul lail atau salat sunnah lah, intinya salat sunnah qiyamul lail khususnya. Tetapi menurut Imam Nawawi semua salat. Kenapa ulama mengkhususkan salat sunnah? Kenapa? Kenapa enggak salat fardu semuanya masuk seperti Imam Nawawi? Karena salat fardu enggak ada keringanan. Kalau dikasih keringanan boleh tidur dulu kalau lagi ngantuk. Kagak salat-salat. Kagak salat-salat nanti. Oh, iya, waktunya habis. Nanti dia menggunakan hadis ini salah pakai nanti. Maka saya ikut pendapat Imam Ibnu Hajar di sini. Kalau untuk fardu itu wajib, maka tidak gugur. Ya, tidak gugur ngantuk dengan kewajiban. Ngantuk itu kan makruh ya. Sementara salat fardu itu wajib, maka dari itu kewajibannya tidak gugur dengan ngantuk. Tidak gugur. Yang membuat gugur kewajiban itu kalau dia itu haid bagi wanita, atau pingsan, atau dia sakit boleh diakhirkan, atau dia musafir boleh diakhirkan. Itu pun tidak gugur. Orang sakit dan orang yang musafir diakhirkan, bukan digugurkan. Sehingga berdasarkan pendalilan tersebut, maka yang boleh ditunda saat ngantuk yaitu salat sunnah. Nah, apa alasannya? Yaitu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Ya. Jika kalian mengantuk saat salat sunnah, terutama qiyamul lail, hendaklah dia tidur dulu hingga ngantuknya hilang. Karena jika ia salat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia bermaksud mohon ampunan, tetapi malah justru memaki diri sendiri, mabuk dia. Malah justru dia jelek-jelekin diri sendiri. Ya, yang harusnya minta ampun malah dia jelek-jelekin diri sendiri. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sebab kenapa seseorang itu meninggalkan sholat sunnah ketika ngantuk yang tidak sadar, ya Pak. Ngantuk yang tidak sadar. Kalau ngantuk sedikit masih kuat, silakan ditahan. Ini ngantuk yang baru mulai, udah Al-Fatihah atau belum ya? Ini lupa lagi. Ya. Habis itu dia ruku, dia sami Allahu liman hamidah, dia berdiri lama, ternyata dia tidur. Atau dia sujud nggak bangun-bangun, bukannya berdoa tapi malah tidur. Ya, ini kalau sholat Jumat kayak begini, ini mendingan keluar dulu deh, ya. Terutama sholat Jumat itu bahaya sekali, karena sholat Jumat itu banyak yang menunggu sholat Jumat sambil tidur di Indonesia, karena kerja ya. Karena kerja kasihan juga. Memang ya gimana lagi, karena Jumat bekerja. Kalau di beberapa negara libur. Di negara Arab terutama libur, di negara Brunei libur. Jumat tuh memang libur. Brunei itu libur negara beneran. Bukan libur-liburan. Semua pekerja libur. Kecuali yang kerja-kerja dagang ya. Jadi Jumat itu mereka itu seger. Datang ke masjid itu bajunya bening-bening, wangi-wangi semua, mandi semua, seger.
Dan jajanan nggak laku. Kenapa nggak laku? Orang udah makan semua di rumah. Habis sholat pulang ke rumah. Dan sholatnya nggak ada di mall. Semua sholatnya di masjid masing-masing. Ini ada sholat di mall karena ada pekerjaan. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, boleh-boleh. Di mall ada sholat Jumat, di kantor ada sholat Jumat karena terpaksa, karena masuk kantor. Nah, kalau di yang gampang di Brunei lah yang saya tinggal itu nggak ada sholat di perkantoran sebab nggak ada orang, libur. Kalau di mall itu tutup, wajib tutup jam 11:30 sampai jam 1, wajib semua toko dan mall tutup. Kalau kebuka dicabut izinnya. Beneran serius ini. Tapi negaranya kecil ya, negaranya kecil, jadi gampang ya. Itu wajib tutup semua, nggak ada yang boleh buka, nggak ada yang boleh. Nah, itu di sana begitu, sehingga orang yang bengkel tutup, semua tutup pokoknya. Ketahuan ada yang buka, dicabut izinnya sama pemerintah. Nah itu jadi orang sholat Jumat tuh seger, ya. Dia Jumatnya tuh jam 1 kurang 15. Jadi jam berapa tuh? 12.45 ya. Jadi jam 11:15 atau 11:30 maksimal semua toko nggak boleh buka, tutup. Jadi orang seger. Terus jajanan nggak laku karena orang habis itu pulang makan di rumah masing-masing. Seperti itu real, kejadian benar di sana seperti itu. Tapi negaranya kecil ya, sekali lagi, dan itu keputusan sultan, keputusan raja. Jadi nggak ada yang berani, raja yang putusin itu. Jadi ceritanya benar Pak. Jadi awalnya 2010 saya ke sana itu toko belum tutup Pak. Sholat Jumat itu toko buka, mall buka 2010. 2012 atau 2013 ada orang muslim yang kerja di perusahaan orang kafir. Orang kafirnya orang dari Cina. Nggak boleh sholat Jumat. Itu ceritanya. Terus orang itu melapor, orang Melayu melapor nggak bisa sholat Jumat nih, saya di perusahaan ini. Terus beritanya sampai ke Kementerian Agama, sampai ke Sultan. Akhirnya Sultan putuskan semua tutup toko, nggak ada yang buka hari Jumat. Hebat ya. Nah, itu baru tuh. Wah, habis itu senang semua. Jadi enak, Jumat itu yang jaga toko bisa sholat Jumat. Nah itu kenyataan seperti itu. Sehingga orang sholat Jumat itu nggak ngantuk, seger. Nah sedangkan memang kita begini ya, kita jalani aja. Sholat Jumat ngantuk. Apabila ngantuk sholat Jumat, itu bahaya. Takutnya nggak sah sholat Jumatnya, takutnya nggak sah. Ya itu kejadian di mana-mana sih. Di Indonesia nih di mana-mana karena capek dia sambil kerja. Ya tidak apa-apa, semoga Allah maafkan ya. Yang penting jangan tiap Jumat tidur. Ya baik, jadi kembali lagi bahwa kalau dia ngantuk yang hilang kesadaran, sebaiknya segera ambil wudu, keluar dulu, kemudian baru sholat kembali supaya tidak ngawur dalam sholat. Ya, tidak ngawur. Ada orang sholat ngantuk tiba-tiba pokoknya dia ingat cuman Allahu Akbar sama Assalamualaikum. Sisanya melayang-layang. Itu kasihan kalau seperti itu. Jadi hati-hati untuk masalah sholat. Kalau ngantuk yang berlebihan, istirahat dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Jika salah seorang dari kalian salat malam, nah ini dia salat malam, kemudian bacaan Qur'annya melantur, Qur'annya itu melantur, yang dibaca Al-Fatihah pindah ke surat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, muter-muter di situ. Ya, melantur.
dia tidak sadar apa yang diucapkannya, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalil yang menguatkan bahwa yang dibolehkan untuk tidur dulu itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat Jumat langsung berdiri, langsung wudu, langsung lari lagi, langsung masuk ke shaf. Ya, kalau sholat sunnah itu boleh untuk tidur dulu. Baik, jelas untuk masalah sholat sunnah yang ngantuk makruh, sholat sambil ngantuk. Nomor 15 yang terakhir. Nah, ini terakhir ini agak unik ya. Jadi gini. Jadi ceritanya ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau pernah ingin sholat bersama Nabi di masjid. Bukan ingin sholat, memang sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi saat itu sedang apa? Ruku', sedang ruku'. Sebagaimana kita tahu, kalau jamaah itu ikut ruku' bersama imam, maka dianggap satu rakaat, kan begitu? Kata Nabi, man adraka raka'atan faqad adrakal imam. Barang siapa yang mendapatkan ruku', maka dia telah dianggap jamaah bersama imam ruku'. Syaratnya dia bisa ruku', terus dia baca zikirnya sekali dengan tenang, itu sah itu. Ya. Dia ruku', Allahu Akbar, imam lagi ruku', dia ruku', Allahu Akbar, terus dia bisa baca Subhana Rabbiyal Azimi berapa kali? Satu kali dengan tenang, dia masih bisa baca itu. Kemudian baru imam berdiri, sami Allahu liman hamidah, sah itu ruku'nya. Jangan ragu. Jangan ragu. Kebanyakan kaum muslimin ini kalau imam sudah ruku' ragu. Berdiri. Dia tunggu. Nah, ini kekurang fahaman. Ya, jangan ragu. Kalau imam ruku jangan ragu, langsung ruku. Ya, takbir dulu. Nanti takbir kita ini. Apa yang dia baca tadi? Satu kali tasbih, Subhana Rabbiyal Azim. Atau subhanallah satu kali, begitu cukup. Subhanallah atau subhana rabbiyal azimi satu kali. Sah ruku'nya. Seperti itu. Tidak usah ragu. Nah, Abu Bakrah sampai kepada Nabi SAW, beliau sedang ruku'. Beliau pun ruku'. Nah, beliau ruku' sebelum sampai barisan. Misalnya begini. Ini shaf 1, 2, 3, 4. Ini shaf 5 ya, yang ada jam. Shaf 5 ini ada orang di sini. Terakhir ada orang di sini, beberapa orang ya. Dia masuk dari belakang situ. Ini jaraknya kita nggak tahu berapa meter, tapi Masjid Nabi dulu kecil kok. Anggap dia di sini nih, di tiang tengah ini. Abu Bakrah radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid, sampai di tiang, Nabi ruku. Beliau ruku dari situ. Ya, itu kisahnya. Terkenal ini terkenal hadis Abu Bakrah. Ya. Ini sebenarnya Abu Bakrah ini orang berilmu, karena dia tahu radhiyallahu anhu, beliau tahu kalau ruku itu sah satu rakaat, maka beliau ruku. Tapi masih di situ. Masih jauh dari sah. Ini kalau Bapak ke Mekah ya, ke Mekah mungkin sesekali ngelihat orang kayak gini, bisa jadi itu kayak Abu Bakrah. Itu hukumnya makruh, bukannya batal, makruh. Ya, boleh makruh. Ya. Nah, dia ruku tuh. Abu Bakrah ruku, Nabi itu lagi sholat, tapi Nabi tahu, Allah kasih tahu, ada satu jamaah di belakang ruku, sambil ruku di jalan, Pak.
Nanti sami Allahu liman hamidah, sambil berdiri masih kurang maju, dia maju lagi begitu. Ini waktu saya sekolah di Libya dulu, ini banyak nih orang Afrika pada kayak gini. Teman-teman saya nih, ya. Jadi ini saya sering lihat nih perilaku seperti ini. Ini ternyata ada di hadis. Kita udah tahu di hadis, cuman untuk kalangan pelajar ya, di mahasiswa ini ada yang ngelakuin ini. Ya, jadi dia ruku dari situ, dia apa? Sambil maju dikit, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri, dia maju lagi masuk ke shaf. Ini dilakukan Abu Bakar. Ya. Baik. Nah, jadi biasanya Pak dalam masalah masuk ke dalam rukun, kita kan tadi kan masih di luar sholat ya. Imam ruku kan, kita kan harus takbir. Namanya takbir apa? Takbir pembuka namanya takbir apa? Ihram. Takbir masuk ke dalam sholat, takbir yang menyatakan kita itu sah masuk ke sholat, namanya takbiratul ihram. Kan kita sudah belajar takbiratul ihram tidak harus angkat tangan. Enggak. Dia wajib mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dia enggak angkat tangan, enggak apa-apa. Nah, dalam masalah ini dua-duanya boleh Pak. Kalau kita mau masuk ke dalam salat, imam sedang ruku atau imam sedang sujud, itu kita boleh dua cara. Satu, takbiratul ihram, langsung ruku, boleh tanpa berdiri, boleh di situ, karena ngikutin imam. Sekali lagi ya, berarti seperti Abu Bakrah tadi, ketika dia takbir nih, Allahu Akbar, langsung ruku. Bisa dipahami? Jadi Allahu Akbar langsung ruku, gitu. Atau kalau sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Bahkan nggak pakai angkat tangan, langsung sujud. Ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Yaitu dia memasuki sholat dengan takbiratul ihram, kemudian langsung dia melakukan rukun sholat, yaitu sujud atau ruku atau i'tidal. Misalnya berdiri, berarti saya masuk, imam lagi berdiri, berarti Allahu Akbar, langsung begitu, langsung lepas tangan ke bawah. Boleh atau tidak? Boleh. Ini satu cara. Cara yang kedua, kita berdiri dulu. Ini yang sering kita lakukan. Kita berdiri dulu, berarti kalau ruku imam sedang ruku, kita berdiri, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kita berdiri mendekap gini, kemudian membaca Al-Fatihah minimal Bismillah, Alhamdulillah, sedikit aja, walaupun Alhamdulillahirabbil alamin, baru kemudian ruku. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua seperti itu. Ya, dua-duanya boleh. Abu Bakrah radhiyallahu anhu itu yang langsung ketika imam sedang ruku, Nabi ruku, beliau pun ruku. Beliau pun ruku. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami ya Pak? Nah, kemudian setelah beliau ruku, belum sampai barisan, kemudian setelah itu beliau maju ke shaf saat ruku ataupun saat i'tidal, pokoknya dia bergeraklah sampai ke shaf. Hal itu kemudian diceritakan, diketahui oleh Nabi ya, diceritakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wala ta'ud atau wala tu'id. Artinya, mudah-mudahan Allah menambahkan kegigihan untukmu. Semoga engkau semakin semangat, semakin kuat. Sekaligus kata Nabi apa? Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi ini kata ulama ya. Jangan ulangi berarti sah. Paham nggak? Jangan ulangi berarti sah. Karena Nabi bilang gini, jangan ulangi.
Kalau Nabi bilang ulangi salatmu, berarti tidak sah. Ulangi salatmu tidak sah. Nabi tidak nyuruh dia ulangi, tidak nyuruh beliau untuk mengatakan batal, seperti salat orang yang bagaikan ayam mematok makanan, burung mematok jagungnya. Itu kan ada lagi tuh hadis orang yang sholat seperti patukan ayam atau patukan burung terhadap makanannya. Itu disuruh ulang nggak? Itu ulang, itu berkali-kali, itu ulang. Nah kalau itu berarti memang tidak sah sama sekali sholatnya, maka suruh ulang. Dan itu dia sholat sendiri ya, tuk suruh ulang. Sedangkan kisah Abu Bakrah ini tidak disuruh ulang, sehingga kata ulama apabila kejadiannya sama dengan Abu Bakrah seperti itu, dia masuk belum ke shaf, dia langsung ruku, maka ulama menghukuminya makruh, bukan menghukuminya batal, bukan. Menghukuminya makruh. Ya alhamdulillah kalau ini mungkin nggak ada di sini. Ya. Nggak pernah nanti diomongin orang. Ya kalau anak dulu di kampus begitu. Karena kampus dari masjid jauh, jadi sering ngelihat yang begitu sering, terutama orang Afrika. Tapi ada dalilnya kok, nggak apa-apa. Baik, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sebenarnya boleh, tapi sebaiknya kalau melihat hadis yang kemarin ya, menghindari pergerakan-pergerakan yang tidak dibutuhkan. Itu lebih baik, dari 100 ekor unta lebih baik daripada beres-beresin pala atau beresin ini. Lebih baik 100 ekor unta, sampai seperti itu. Karena khusyuk itu ada 3. Khusyuk itu pertama as-sakinatu. As-sakinah itu tenang, tidak banyak gerakan. Itu pertama. Yang kedua dia faham makna. Yang ketiga pada 3 itu. Faham makna, kemudian sakinah, tenang, tidak banyak bergerak. Satu lagi ada lupa. Jadi 3 itu syarat seorang itu dianggap khusyuk. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Parfum. Kadang kalau jadi enak. Kalau terlalu keras ada yang tadi kita akan terganggu, kita pindah boleh. Kita pindah ya. Parfumnya terlalu nyengat. Parfum bau. Terlalu keras. Apabila kita pindah, tapi udah sholat, belum mulai kan? Enggak apa-apa. Kalau belum mulai, insya Allah tidak apa-apa. Daripada kita bertahan di situ, kemudian kita menggerutu, maka tidak apa-apa. Kita pindah shaf ke kanan atau ke kiri apabila merasa tidak nyaman dengan bau tersebut. Nah, enggak, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak ada larangan dari sejauh yang ana baca, tidak ada larangan. Betul. Iya. Enggak, insya Allah enggak, karena parfum itu mungkin nggak nyaman dengan kita, karena beda-beda hidung orang. Ada yang suka parfum ini, ada yang nggak suka. Nggak apa-apa, insya Allah tidak masalah. Parfum ada 2 ya. Ada parfum semprot, ada parfum oles. Apa bedanya? Minyak angin. Kalau yang oles tanpa alkohol. Kalau ulama Syafi'i itu harus yang oles. Sampai mau pakai minyak wangi, mazhab Syafi'i harus oles, karena alkohol bagi Imam Syafi'i najis.
Baik, tapi untuk ulama yang lain selain Imam Syafi'i, apa tuh? Yang spray itu tidak apa-apa. Selain Imam Syafi'i semuanya membolehkan. Spray itu tidak najis karena alkohol itu tidak najis. Alhamdulillah. Terus kita pilih yang mana? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa insya Allah. Karena dalil alkohol nggak najis cukup kuat ya. Alkohol nggak najis, paham nggak? Alkoholnya nggak najis. Alkohol tidak najis. Cuman kalau dimakan tidak diminum tidak boleh. Tapi alkohol tidak najis, cukup kuat pendalilannya. Makanya boleh digunakan untuk cuci tangan, boleh digunakan untuk luka ya. Jadi pendapat yang mengatakan alkohol tidak najis itu cukup kuat. Cukup kuat. Jadi tidak ada masalah. Cukup kuat. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Sehingga spray tidak apa-apa jika punyanya spray. Baik, selesai sampai sini hukum-hukum yang memakruhkan salat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya walaupun sedikit. Dengan ini semoga salat kita semakin baik, semakin sempurna, semakin bertambah pahala salat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.